Dalam beberapa hari, minggu, bulan terakhir ini, keluarga Pak Jokowi jadi omongan banyak orang. Yang ngomongin akademisi, profesor, doktor, seniman, budayawan, termasuk selebritas. Yang diomongin tidak lagi menyebut nama Pak Joko Widodo atau Jokowi, tetapi mereka menyebut nama Mulyono. Awalnya saya juga nggak tahu ya, siapa sih sosok Mulyono yang dimaksud. Saya pikir awalnya mantan KSAD, karena memang di era Pak Jokowi ini ada Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD yang namanya Jenderal Mulyono. Ini jenderal yang sederhana dan pernah viral ketika ia membuang pangkatnya di hadapan prajurit-prajuritnya. Jadi waktu kecil dulu Pak Jokowi ini namanya Mulyono, tetapi karena sering sakit-sakitan lalu namanya diganti menjadi Joko Widodo. Mengganti nama saat kecil karena sebab tertentu ini memang menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Jawa. Nah, bicara soal ramainya orang yang berkomentar atau ngomongin Pak Jokowi ini, kalau saya lihat rata banyak ngomongin buruknya ketimbang ngomongin baiknya. Jadi mereka mengkritik Pak Jokowi yang disebut-sebut sebagai Mulyono ini nggak kira-kira ya. Dari berbagai komentar yang muncul di media sosial ini, ada yang buat saya menarik untuk dikomentari, yaitu pernyataan dari salah seorang seniman Yogyakarta, Mas Butet Kertarejasa. Ini seniman top ya, seniman keren, lucu, legendaris, maestro, dan ia juga putra dari salah seorang seniman terkenal di Yogyakarta, yaitu Pak Bagong Kussudiardja. Yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Mas Butet Kertarejasa ini adalah ketika ngomongin Pak Jokowi atau di era Pak Jokowi ini selama hampir 10 tahun mampu membangun jalan tol ribuan kilometer. Membangun jalan tol ribuan kilometer ini menurut Mas Butet Kertarejasa adalah gambaran dari Pak Jokowi sendiri. Yang katanya ia juga membangun jalan cepat dan mulus untuk anak dan orang-orang dekatnya, keluarganya ikut ambil bagian menuju tampuk kekuasaan. Pak Jokowi ini juga direpresentasikan sebagai kiri munggah Bali atau Petro dadi ratu. Mulyono itu kan cuma cah pinggir kali Bengawan Solo, itu ya kelas abal-abal itu sebenarnya. Terus punya kekuasaan, keturunannya juga level sebenarnya kan level kere, munggah Bali, menikmati naik derajatnya. Jadi nggak punya derajat kepriyaian. Maka seperti shock culture, kere munggah Bali itu. Petro dadi ratu. Lakon itu lakon fiksi, carangan. Petro itu punakawan. Petro jadi ratu. Waktu jadi ratu, ketika disuruh turun, nggak mau turun. Karena menikmati tahta itu. Menikmati kekuasaan itu. Lah si Mulyono ini kan kira-kira sama. Dia sudah 2 periode. Keinginannya kan memperpanjang usia kekuasaannya. Karena nyaman. Anak-anaknya yang semula dibanggakan hanya jualan martabak dan pisang, menikmati itu. Lalu show off, naik private jet ke Amerika. Ironinya, berangkat untuk sekolahnya itu duitnya pakai beasiswa. Lo beasiswa itu kan diberikan untuk mereka yang tidak mampu. Lo kalau mampu private jet beasiswa, pakai duit beasiswa apa nggak malu? Itu hanya membuktikan kiri munggah Bali. Kiri munggah Bali ini memiliki makna atau arti seseorang yang tidak memiliki derajat kedudukan, tiba-tiba derajatnya naik dan setelah di atas ia lupa dengan yang di bawah, lupa dengan histori masa lalu ia berasal dari mana. Sehingga oleh Mas Butet
Kertarejasa ini Pak Jokowi digambarkan sebagai kiri munggah Bali dan Petruk dadi ratu. Setelah menjadi ratu, menjadi raja, ia tidak mau turun karena yang namanya jadi penguasa ini enak ya. Sehingga ketika sudah mendapatkan kekuasaan, orang kadang-kadang tidak mau melepaskan kekuasaannya itu. Dan ini digambarkan oleh Mas Butet Kertarejasa ada pada diri Pak Jokowi. Selain itu, Mas Butet Kertarejasa ini juga mengomentari Pak Jokowi pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan di Jakarta sebelum digelar di IKN ya. Yang pada saat itu sempat menuai kritik ketika Pak Jokowi mengenakan kostum atau busana mirip dengan busana yang dipakai oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, ayah dari Amangkurat I. Sultan Agung Hanyokrokusumo ini adalah Raja Mataram atau Kesultanan Mataram yang ketiga, yang kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Dan kostum yang dikenakan oleh Pak Jokowi ini juga selain sama dengan kostum yang dikenakan oleh Sultan Agung, juga sama persis dengan apa yang dipakai oleh Amangkurat I. Dan ketika beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil Lahadalia, ini berkomentar tentang Raja Jawa yang direpresentasikan kepada Pak Jokowi, itu dikait-kaitkan dengan Raja Jawa yang kejam yang namanya Amangkurat I, yang kostum atau seragamnya mirip persis dengan apa yang pernah dipakai Pak Jokowi pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Rungkat. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini jadi perbincangan banyak orang, jadi omongan banyak orang, tetapi justru bukan hal-hal positif yang dibicarakan, melainkan hal-hal buruk, hal-hal miring yang pernah terjadi pada era Pak Jokowi. Kalau terkait putusan MK yang memperbolehkan batas usia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai capres dan wakil presiden, saya sebagai rakyat di Republik ini, sebagai rakyat biasa, setuju saja. Menjadi tidak setuju ketika ini terkesan tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak muda di Republik ini maju sebagai pemimpin, tetapi lebih kepada memuluskan keluarga Pak Jokowi atau putranya maju sebagai wakil presiden. Tetapi jika putusan itu diketuk pada saat itu, tetapi diberlakukan 5 tahun ke depan, mungkin saya menjadi orang yang paling setuju dengan putusan tersebut, karena ini akan memberikan asas keadilan untuk putra-putri terbaik berlomba-lomba menyiapkan diri maju sebagai pemimpin di Republik ini. Tetapi ketika diketuk lalu beberapa hari ini putra presiden maju sebagai calon wakil presiden, terlihat nyata bahwa di situ ada permainan-permainan yang tidak fair, tidak berkeadilan, yang sampai hari ini menjadi kritik terhadap keluarga Pak Jokowi. Namun semua sudah menjadi bubur. Mas Gibran Rakabuming Raka sudah terpilih sebagai wakil presiden. Kita hanya berharap bahwa dalam 5 tahun ke depan Mas Gibran ini benar-benar menjadi wakil presiden yang bukan sekedar memanfaatkan situasi aji mumpung untuk melanggengkan kekuasaan dari Pak Jokowi. Oke?